Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi hukum Universitas Jakarta. Saya Suniranti dengan NIM B118230. Dan saya Bella Almira dengan NIM B118302. Dalam video ini kami akan membahas tentang negara kepulauan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pulau. Dalam hubungannya dengan persoalan pulau, Subkomite 2 Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 memberikan definisi pulau merupakan suatu daratan yang dikelilingi air dan ada yang di atas permukaan air pada waktu air pasang. Dari pengertian tersebut merupakan definisi pertama mengenai pulau dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930. Sedangkan menurut bab 4 pasal 46 huruf B Konvensi Hukum Laut, kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat. Sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Menurut hukum internasional, paling tidak ada 7 karakteristik tradisional yang harus dipenuhi oleh suatu pulau, yaitu: Pertama, suatu wilayah daratan. Secara hukum, syaratnya harus memenuhi 2 unsur, yaitu daratan yang terbentuk harus tersambung dengan dasar laut, lalu daratan tersebut harus merupakan terra firma atau wilayah daratan luas yang stabil. Dalam definisi pulau, menurut pasal 121 ayat 1 Konvensi Hukum Laut, kriteria pulau ini tidak mencakup pulau buatan dengan kapasitasnya untuk membuat zona-zona maritim. 3. Ukuran wilayahnya cukup luas. Menurut McDougall dan Burke yang menyatakan bahwa apabila ada wilayah daratan yang cukup luas, maka tidak perlu dipersoalkan jenis-jenis daratannya selama wilayah tersebut mampu membentuk laut teritorial. Keempat, dikelilingi oleh air. Definisi pulau ini sesungguhnya dianggap lebih penting daripada persyaratan suatu pulau harus dikelilingi oleh air. Karena apabila sebuah pulau tersambung ke daratan dengan tanah tandus atau melalui pembangunan dam, maka tanah tandus tersebut tidak dianggap sebagai sebuah pulau. 5. Ada di atas permukaan air pada waktu air pasang. Pulau harus berada di atas permukaan air, baik pada waktu air pasang maupun pada waktu air surut, karena hanya pulau yang tetap berada di atas permukaan air yang mempunyai status pulau penuh menurut hukum internasional sehingga mempunyai kapasitas untuk membentuk zona maritim. Keenam, tempat untuk didiami oleh manusia. Hal penting wilayah layak didiami oleh manusia adalah harus merupakan wilayah yang dapat mendukung kehidupan manusia atau memiliki kehidupan ekonomi yang mandiri sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982. 7. Mempunyai kelangsungan hidup di bidang ekonomi berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982 mendiskualifikasikan batu karang yang tidak dapat mendukung kehidupan manusia atau tidak memiliki kehidupan ekonomi yang mandiri untuk dapat memiliki zona ekonomi eksklusif atau landasan kepentingannya sendiri. Kriteria kelangsungan hidup di bidang ekonomi di suatu pulau, laut, dan sumber daya alamnya sangat penting dalam menyokong kehidupan manusia. Itu negara kepulauan. Berdasarkan pasal 46 huruf A Konvensi Hukum Laut, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Ada pun 5 negara kepulauan terbesar di dunia. Yang nomor 5 yaitu negara Filipina, yang keempat negara Jepang, dan yang ketiga negara Papua Nugini, kedua negara Madagaskar, dan yang pertama negara Indonesia tercinta. Tanah air tercinta kita Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara kepulauan dikarenakan negara kita memiliki luas wilayah 1.904.569 km persegi. Maka tidaklah heran jika negara kita menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.480 pulau. Banyaknya pulau yang dimiliki oleh Indonesia terdapat 4.891 pulau telah memiliki nama dan 12.000
ke-891 dari jumlah keseluruhan pulau yang telah memiliki nama tersebut, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selain itu, negara Indonesia menuangkan konsepsi negara kepulauan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1942 dalam bab 9A tentang wilayah negara. Pada pasal 25E berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kewajiban negara kepulauan. Yang pertama, menghormati hak perikanan tradisional dan pemasangan kabel bawah laut. Terdapat dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 UNCLOS. 1. Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Ayat 2. Suatu negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh negara lain dan yang melalui perairannya tanpa melalui darat. Suatu negara kepulauan harus mengizinkan pemeliharaan dan pergantian kabel demikian setelah diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya. Kedua, hak lintas damai pasal 52 ayat 1 dan 2 UNCLOS. Ayat 1 dengan tunduk pada ketentuan pasal 53 dan tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 50, kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam bab 2 bagian 3. Ayat 2, negara kepulauan dapat tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata di antara kapal asing, menangguhkan sementara lintas damai kapal asing di daerah tertentu perairan kepulauannya. Apabila penangguhan demikian sangat perlu untuk melindungi keamanannya, penangguhan demikian akan berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya. Ketiga, hak lintas alur laut dan skema pemisah lalu lintas. Terdapat dalam pasal 53 ayat 6 sampai 8 UNCLOS. Hak lintas alur laut dapat diartikan sebagai hak kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan pelayaran atau penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi dengan cara normal hanya untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang. Ayat 6. Suatu negara kepulauan yang menentukan alur laut menurut ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui terusan sempit dalam alur laut demikian. Ayat 7. Suatu negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, setelah untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkannya sebelumnya dengan alur laut atau skema pemisah lalu lintas lain. Ayat 8. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai dengan peraturan internasional yang diterima secara umum